Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dudin Rohmarantini dengan NPM 2111060032. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses terjadinya evolusi manusia untuk memenuhi tugas individu, yang dimana pada mata kuliah evolusi yang diampu oleh Ibu Aryani Kusuma Wardani LPD. Baik, selanjutnya silahkan saksikan materi yang akan saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Evolusi manusia sendiri yaitu proses yang terjadi pada manusia yang dari sekarang sudah punah di bumi berkembang di primata, yang menyebabkan munculnya Homo sapiens sebagai spesies tersendiri dari famili hominid yang mencakup kera besar. Proses ini meliputi perkembangan bertahap dari sifat-sifat seperti bipadelisme dan kemampuan berbahasanya manusia, serta perkawinan silang dengan homonin lain yang menunjukkan bahwa evolusi manusia tidaklah linear, akan tetapi berbentuk seperti jaringan. Nah, di sini ada urutan dari evolusi manusia. Yang pertama itu ada Pilopithecus, Procoronsus, Dryopithecus sampai ke modern Homo sapiens itu sendiri. Kita selalu menyatakan bahwa menurut Darwin, nenek moyang kita merupakan dari bangsa kera. Namun, tidak demikian. Darwin tidak pernah menyatakan, sebagaimana ditegaskan oleh beberapa orang sezamannya di zaman Victoria, bahwa manusia berasal dari kera itu sendiri. Dan para ilmuwan modern akan menganggap pernyataan tersebut sebagai penyederhanaan yang tidak berguna, sama seperti mereka mengabaikan anggapan populer bahwa spesies tertentu yang punah adalah mata rantai yang hilang antara manusia dan kera. Namun secara teoritis adalah ada nenek moyang yang sama yang seperti jutaan tahun yang lalu. Nah, di sini ada pohon keluarga yang dimana menunjukkan bahwa kita bukan berasal dari nenek moyang kita bukan berasal dari kera. Nah, pohon keluarga ini yang menunjukkan homonoid yang masih ada, manusia atau genus Homo, Chimpanzee, dan bonobo, yaitu genus dari Pan. Gorila merupakan genus dari gorila, orang utan merupakan genus dari pongo, dan owa yaitu 4 generasi dari famili Hylobatidae dan termasuk Hylobates, Holuk, Namascus, dan Symphalangus. Semua kecuali owa termasuk dengan genus hominid. Faktanya juga, pohon keluarga manusia mungkin lebih tepat digambarkan sebagai semak keluarga yang di dalamnya mustahil untuk menghubungkan serangkaian kronologis spesies secara lengkap, sehingga menghasilkan Homo sapiens yang dapat disepakati oleh para ahli, dan telah disepakati secara umum bahwa akar tunggang semak keluarga dari tengah spesies dapat ditemukan di antara kera dan manusia, kira-kira 16-11,6 juta tahun yang lalu, atau pada zaman Miosen akhir 11,6 sampai 5,3 juta tahun yang lalu. Sejarah evolusi primata dapat ditelusuri kembali 65 juta tahun yang lalu. Salah satu spesies mamalia yang mirip itu primata tertua yang diketahui yaitu Plesiadopis, berasal dari Amerika Utara, yang lainnya Arcebius, berasal dari Cina. Nah, di sini ada gambar berupa fosil dari Notrarchus tenebrus yang berasal dari The American Museum of Natural History di New York City, dan ada berupa kerangka dari prokonsul tanpa ekor yang direkonstruksi yang berada di New York City juga. Pada Miosen awal, sekitar 22 juta tahun yang lalu, banyak jenis katarrhini primitif dari Afrika Timur yang beradaptasi secara arboreal. Hal ini menunjukkan sejarah panjang diversifikasi awal. Fosil-fosil pada 20 juta tahun yang lalu meliputi fragmen-fragmen yang berkaitan dengan Victoriapithecus, yaitu monyet dunia lama yang paling awal. Selanjutnya, perpisahan klade manusia dari kera besar lainnya, yang dimana spesies yang dekat dengan nenek moyang bersama terakhir gorila, Chimpanzee, dan manusia mungkin diwakili oleh fosil Nacalipithecus yang ditemukan di Kenya dan Auranopithecus yang ditemukan di Yunani.
Bukti molekuler menunjukkan bahwa antara 8 dan 4 juta tahun yang lalu, pertama gorila dan kemudian simpanse atau genus Pan memisahkan diri dari garis yang mengarah ke manusia. DNA manusia sekitar 98,4% identik dengan simpanse ketika membandingkan polimorfisme nukleotida tunggal. Namun, catatan fosil gorila dan simpanse terbatas, pengawetan kedudukannya buruk, diakibatkan tanah hutan hujan yang cenderung asam yang mana melarutkan tulang belulang dan bias penyampelan kemungkinan turut berkontribusi pada masalah ini. Para penyusun penelitian ini berpendapat bahwa banyak adaptasi dasar manusia berkembang di ekosistem hutan kuno di akhir Miosen dan awal Pilosen Afrika. Alhasil, mereka berpendapat bahwa manusia mungkin tidak mewakili evolusi dari nenek moyang mirip simpanse seperti yang selama ini diduga. Hal ini menunjukkan bahwa banyak adaptasi manusia modern mewakili sifat-sifat yang mendalami secara filogenetik dan bahwa perilaku dan morfologi modern mewakili sifat-sifat yang mendalam secara filogenetik tersebut. Dan morfologi simpanse mungkin berkembang setelah mereka berpisah dari nenek moyang bersama mereka dengan manusia. Hal ini menjadi penguat pernyataan Darwin bahwa nenek moyang kita bukan berasal dari kera, namun secara teoritis ada nenek moyang sama yang ada di jutaan tahun yang lalu. Nah, di sini ada gambar dari rekonstruksi terhadap genus Australopithecus yaitu Lucy, yang dimana juga berdasarkan teori terkini mengenai asal-usul manusia modern di Afrika. Manusia modern berevolusi di Afrika kemungkinan dari Homo heidelbergensis, Homo rhodesiensis, atau Homo antecessor dan berimigrasi keluar dari benua tersebut sekitar 50.000 hingga 1.000 juta tahun yang lalu dan secara bertahap menggantikan populasi lokal dari Homo erectus dan Homo yang lainnya. Cikal bakal manusia modern secara anatomis berevolusi pada masa Paleolitik tengah antara 4.000 juta tahun hingga 250 juta tahun yang lalu. Nah, di sini ada garis waktu manusia yang dimana dimulai dari kera awal atau Nacalipithecus, lalu berpisah dengan gorila atau Auranopithecus dan berpisah dengan simpanse atau Oreopithecus dan awal berjalan dengan dua kaki yaitu pada tahap Sahelanthropus dan Homonini dan menggunakan awal penggunaan alat batu yaitu pada zaman Australopithecus dan menyebar luas dari Afrika itu di Homo habilis dan pada waktu pengendalian api di Homo erectus. Lalu awal penggunaan pakaian itu berada di Homo bodeensis dan manusia modern sendiri itu berada di Homo sapiens. Lalu Neanderthal dan Denisovan. Di sini ada gambar dari rekonstruksi atas seorang pria Neanderthal berusia lanjut. Homo neanderthalensis atau disebut juga Homo sapiens hidup di Eropa dan di Asia dari 4.000 hingga sekitar 28.000 tahun yang lalu. Manusia purba Neanderthal kemungkinan memiliki kapasitas otak yang lebih sedikit untuk fungsi sosial. Manusia modern diketahui telah hidup secara tumpang tindih dengan Neanderthal di Eropa dan di Timur selama kurang lebih sekitar 40.000 tahun, dan penemuan ini meningkatkan kemungkinan bahwa Neanderthal Denisova dan manusia modern mungkin telah hidup berdampingan dan kawin silang. Selanjutnya ada Homo floresiensis, dan di sini ada rekonstruksi kepala dari Homo floresiensis itu sendiri. Homo floresiensis yang hidup sekitar 190 juta hingga 50.000 tahun sebelum sekarang dijuluki hobbit karena ukurannya yang kecil, mungkin akibat dari kekerdilan insular. Homo floresiensis cukup mencolok baik dari segi ukuran maupun usianya. Homo floresiensis memiliki nenek moyang yang sama dengan manusia modern, namun terpisah dari garis keturunannya. Manusia modern dan mengikuti jalur evolusi yang berbeda. Selanjutnya perubahan-perubahan anatomi, yang dimana evolusi manusia sejak berpisahnya dari nenek moyang bersama manusia dan simpanse yang terakhir dicirikan oleh sejumlah perubahan morfologi, perkembangan, fisiologi, perilaku, dan lingkungan.
Evolusi lingkungan atau kultural yang ditemukan jauh setelahnya selama era Pleistosen memainkan peran penting dalam evolusi manusia yang diobservasi melalui transisi manusia di antara sistem-sistem substansi. Yang paling signifikan dari adaptasi ini adalah dipadalisme, peningkatan ukuran otak, ontogeni yang memanjang atau kehamilan dan masa bayi, dan penurunan dimorfisme seksual. Perubahan morfologi signifikan lainnya termasuk evolusi kekuatan dan presesi cengkeraman yang pertama kali terjadi di Homo erectus. Nah, di sini ada gambar dari tengkorak-tengkorak nenek moyang evolusi manusia secara berurutan atau hampir berurutan, tergantung pada sumbernya. Dari dari tengkorak Australopithecus africanus sampai ke Homo sapiens modern. Lanjut ke penyebaran manusia, di sini ada peta yang dimana model pemetaan global migrasi manusia berdasarkan diferensiasi DNA mitokondria atau yang mengindikasikan garis keturunan genetik ibunya tersebut. Nah, warna ini itu menunjukkan dari skala waktu atau ribuan tahun. Selanjutnya ada peta dari rute migrasi Homo sapiens pada masa Pleistosen yang diketahui, dan ada peta migrasi pada manusia awal. Selanjutnya, evolusi manusia terkini dan yang sedang berlangsung. Populasi manusia modern secara anatomis senantiasa berevolusi karena dipengaruhi oleh seleksi alam dan pergeseran genetik. Meskipun tekanan seleksi pada beberapa sifat, seperti ketahanan terhadap cacar, telah berkurang di era modern, manusia masih mengalami seleksi alam untuk banyak sifat lainnya. Beberapa di antaranya disebabkan oleh tekanan lingkungan tertentu. Sementara yang lain terkait dengan perubahan gaya hidup sejak perkembangan pertanian 10.000 tahun yang lalu, urbanisasi 5.000 tahun yang lalu, dan industrialisasi 250 tahun yang lalu. Telah diperdebatkan bahwa evolusi manusia telah dipercepat sejak perkembangan pertanian 10.000 tahun yang lalu dan perkembangan peradaban sekitar 5.000 tahun yang lalu yang mengakibatkan perbedaan genetik dan yang lainnya. Selanjutnya itu ada bukti-bukti yang mendasari catatan ilmiah tentang evolusi manusia berasal dari banyak bidang ilmu pengetahuan. Seperti sumber utama pengetahuan tentang proses evolusi secara tradisional adalah catatan fosil, tetapi sejak perkembangan genetika yang dimulai pada tahun 1970-an, analisis DNA telah menempati tempat yang sama pentingnya. Studi tentang ontogeni, filogeni, dan terutama biologi perkembangan evolusioner dari vertebrata dan invertebrata menawarkan wawasan yang cukup besar ke dalam evolusi semua kehidupan, termasuk bagaimana manusia evolusi. Studi kasus tentang asal-usul dan kehidupan manusia adalah antropologi, khususnya paleoantropologi yang berfokus pada studi prasejarah manusia. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi tentang proses terjadinya evolusi pada manusia. Mungkin masih banyak kurangnya. Terima kasih banyak. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.